Oke, bismillah. Di sini kita mendapati ada huruf ta. Ya, kita geser sedikit, ada huruf ta. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf ta adalah dibaca lidahnya menjulur keluar mulut. Nah, lidah menjulur ini tidak boleh, ya. Oke, lidah menjulur itu nggak boleh. Maksudnya lidah menjulur itu seperti digigit. Nah, perhatikan. Teman-teman konsentrasi, saya izin bertanya. Teman-teman silahkan jawab di kolom komentar. Jujur ya, siapa di antara teman-teman ketika melafalkan huruf ta, ujung lidahnya dilafalkan masih seperti ini? Tatitu, tatitu, tatitu. Ujung lidahnya kelihatan keluar. Tatitu. Ada yang melafalkan ta seperti itu? Jujur, ada pasti. Kenapa? Karena setiap yang talaki sama saya, itu banyak yang melafalkannya seperti itu. Ujung lidah tidak boleh menjulur. Kenapa? Karena itu bukan makhraj dari huruf ta. Lantas bagaimana makhraj dari huruf ta? Dulu saya begitu. Nah ya, kita pahami sedikit-sedikit. Ta, ingat, setiap huruf hijaiyah itu punya makhraj. Ya, huruf ta punya makhraj. Bang, makhraj itu saya belum tahu apa. Oke, makhraj itu adalah tempat keluarnya huruf. Ta, makhrajnya itu bukan dengan menjulurkan ujung lidah keluar atau seperti digigit. Tidak, ya. Tapi ta keluar dari yang namanya torful lisan. Ya. Torful lisan itu apa? Torful lisan itu artinya adalah ujung lidah. Ujung lidahnya diapain? Wa ta'u wa dalu wa ta min huwa min ulyasanaya. Ya, ujung lidahnya menyentuh dengan pangkal gigi sari atas. Seperti apa? Seperti ini. Ini gambarnya. Tuh. Jadi ujung lidah kita tidak menjulur ke area luar mulut, tapi ujung lidah kita masih berada di dalam area mulut kita. Ya, maka ketika dilafalkan dengan cermin, saya contohkan, sungguh huruf ta itu ujung lidahnya tidak boleh menjulur kelihatan oleh mata kita. Ta salah masih kelihatan. Jadi tatitu, at, it, ut, seperti ini gambarnya. Nggak kelihatan. Ketika dilafalkan ujung lidahnya nggak kelihatan. At, it, ut, ta, ti, tu, at. Gitu, teman-teman. Paham? Jadi nggak boleh melafalkan huruf ta. Ya, melafalkan huruf ta, tapi lidah kita menjulur ke area luar mulut. Oke? Paham? Paham dulu sampai sana? Nah, silahkan teman-teman yang tadi, ya boleh huruf ta. Tadi kalau pengen di screenshot nih, screenshot dulu nih. Ya, screenshot dulu nih, silahkan. Ya. Kalau ada manfaat silahkan difoto. Yang penting-penting langsung foto. Ya nggak perlu menunggu dipersilahkan, langsung saja. Ya pengen screen record silahkan. Ya sebarkan lagi di TikTok silahkan. Ya pahala jariahnya buat teman-teman. Lanjut. Ya. Oke, selanjutnya ketika melafalkan huruf ta ada salah satu sifat yang harus kita perhatikan. Nama sifatnya adalah hams. Ya perhatikan. Huruf ta itu punya sifat hams. Apa itu hams? Oke, saya izin hapus dulu bagian atas. Kita pindahkan bagian hamsnya ke atas. Maaf. Bagian hamsnya kita pindahkan ke atas. Nah, biar jelas oleh teman-teman. Nih, perhatikan. Hams itu artinya apa? Hams itu artinya adalah mengalir nafas. Kita bahas yang basicnya dulu ya. Kita bahas yang basicnya dulu. Saya izin ke atasin lagi sedikit. Hams itu artinya adalah mengalirkan nafas. Oke, sip. Kita bahas yang basicnya dulu biar teman-teman pahami sedikit-sedikit ya. Masih dari huruf ta nih, masih dari huruf ta. Ta itu punya sifat mengalir nafas atau sering disebut dengan dalam kaidah disebut dengan hams. Ya. Nah, tapi ya, tidak semua sifat hams kadarnya mengalir. Pengkhususan untuk dua huruf, salah satunya adalah huruf ta dan huruf kaf, ya. Itu dia tidak boleh kadar hamsnya mengalir. Berbeda dengan sifat hams pada huruf yang lain. Ya. Oke, maka sifat hams pada huruf ta bukan mengalir nafas, tapi apa? Kita cek. Ya. Mana tadi huruf ta? Nih. Ya. Jadi ta itu punya sifat namanya hams. Hams itu tadi basicnya itu bukan itu mengalir nafas, tapi pengkhususan untuk huruf ta dia hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Ya. Jangan sampai lebih dari kadar percikan. Kalau sampai lebih dari kadar percikan, maka nanti disebutnya takalluf. Takalluf itu berlebihan. Mukammalan min ghairi ma takallufi. Jangan sampai berlebihan. Ya, maka sifat hams dari huruf ta akan terdengar jelas oleh orang yang dekat dengan si pembaca. Dia akan terdengar samar oleh orang yang jauh dari si pembaca. Maka jangan memaksakan huruf ta ini sifat nafasnya terdengar oleh seluruh penjuru dunia. Ya, nantinya teman-teman akan jatuh pada berlebihan pasti. Ya, contoh huruf ta yang nafasnya lebih dari kadar percikan yang berlebihan itu seperti apa? Wayasta, ta itu berlebihan, salah.
Ya, mukamalan min ghairi takalufi, jangan berlebihan. Ya. Jangan berlebihan, namanya apa tadi berlebihan? Takaluf, ya, takaluf, nggak boleh berlebihan, ya. Saya tulis lagi di sini, biar teman-teman yang lagi nyatet enak nyatetnya, ya. Ada catatannya. Selesai ngaji di TikTok tuh ada pembahasannya, ya. Nah, jadi karena memang dia nggak boleh berlebihan karena kadar dari huruf ta sifat hamsnya bukan mengalir, tapi hanya berupa apa? Hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Saya tulis, ya. Nah, hanya berupa percikan saja. Apa saja yang sifat hamznya hanya dipercikan? Hanya huruf ta dan huruf kaf. Paham? Jelas? Semangat. Kita lanjut. Ya Allah, buat teman-teman yang sekarang hadir dalam live ini, semoga Engkau muliakan ya Allah. Semoga Engkau mudahkan dalam belajarnya ya Allah. Semoga makin cinta terhadap Quran ya Allah. Ya, karena semua ini kebaikan ini hanya dari Engkau ya Allah. Ya. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Ya, silakan teman-teman foto dulu. Ya, silakan teman-teman foto dulu biar ada bekal. Ya, live ini bahasanya tentang apa pagi ini, ada penjelasannya, ada catatannya gitu loh, ya. Wa yasta, cukup ta, jangan sampai ta, biasa aja ta, namanya percikan sedikit. Ta, bahkan hampir tidak terdengar karena memang percikan, bukan becek. Wa yasta bukan. Ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Ya, sekarang kita akan membahas huruf H dalam kondisi sukun. Nih. Kalian, ini namanya huruf apa? Yang tahu boleh komen. H-nya H apa nih? Yang tahu boleh komen, nggak perlu ragu, karena kita di sini belajar bareng, ya, bukan mencari siapa yang paling benar, nggak. Kita sama-sama support satu sama lain belajar. Namanya adalah H kecil. Ada yang bilang H pedas, dua-duanya boleh, ya. Nah, H kecil ini apalagi ketika dia dalam kondisi sukun, ya, ada dua kesalahan yang sering kali terjadi. H kecil dalam kondisi sukun ada dua kesalahan besar yang sering kali terjadi. Apa saja? Kita bahas yang pertama dan yang kedua. Yang pertama sering kali dibaca menjadi H besar. Yang kedua sering kali dibaca menjadi kho. Kalau ini terjadi dua-duanya kesalahannya tertukar dengan dua huruf ini, maka ini kesalahan yang besar. Kenapa kesalahan yang besar? Karena kalau sudah menukar huruf, berarti sudah berubah struktur kata. Struktur kata berubah, maka maknanya berubah. Contoh, pada kalimat kosakata bahasa Indonesia ada kalimat kosakata kamu. Tiba-tiba huruf U-nya kita ganti menjadi KAMI. Kamu dan kami beda satu huruf, beda makna. Sama dengan huruf hijaiyah. Ketika huruf H kecil tertukar menjadi huruf yang lain, maknanya yang akan tergadaikan. Ya, jangan sampai dibaca yastahayuna. Tahyuna itu H besar, tetot, salah. H kecil dibaca menjadi kho misalnya, tahyuna, tetot, salah. Dan itu salah besar, jangan anggap remeh. Ya, Bang, lantas bagaimana caranya agar H kecil sukun kita tidak tertukar? Caranya pelajari makhrajnya. Tidak akan terlepas dari makhraj, teman-teman. Makanya ketika ada pembahasan live tajwid misalnya yang ngebahas sampai makhraj di support. Ya, jarang-jarang ada yang mau menjelaskan dengan free, teman-teman ikut full dari pembahasan dari awal banget. Banyak, udah mulai banyak. Ya, disupport guru-guru kita, ya. Oke. Nah, H kecil itu bersamaan dengan huruf ain keluar dari yang namanya makhrajnya wastul halqi. Wastul halqi itu apa? Wastul halqi itu tengah tenggorokan. Ya, dalilnya apa? Tsumma liwaslihi fa'ainun ha'u. Keluarlah dari bagian tengah tenggorokan huruf ain dan huruf H kecil. Tepatnya tengah tenggorokannya kalau bahasa medisnya bagian katup epiglotis. Ya. Nah, karena H kecil keluar dari tengah tenggorokan, salah satu sifat dari huruf H kecil adalah hams. Hams itu tadi apa? Mengalirkan nafas. Nah, mengalirnya nafas huruf H kecil, teman-teman sekalian, kecil itu punya sifat hams. Hams itu mengalirkan nafas. Nah, tapi karena H kecil keluar dari bagian tengah tenggorokan, maka nafas yang keluar atau sifat hams, nafas yang keluar, aliran nafas yang keluar itu karakteristiknya berbisik. Seperti orang berbisik atau seperti orang kepedesan. Makanya ada yang bilang H pedes. Kenapa? Karena seperti orang yang memang seperti kepedesan. Nah, silakan teman-teman boleh bilang nafasnya seperti orang kepedesan atau berbisik boleh. Contohnya ha, hi, hu. Kedengeran nggak ada bisik-bisiknya dulu? Ha, hi, hu. Kedengeran nggak? Coba teman-teman. Ya, harus berbisik. Ya, dan pasti berbisik.
Kalau tepat melafalkannya tepat dari tengah tenggorokan, ha nafasnya pasti berbisik atau seperti orang kepedesan. Makanya disebut dengan ha pedas. Paham? Jelas? Ya. Ha. Ya. Nah, banyak orang kesalahan melafalkan ha kecil tidak tepat dari bagian tengah tenggorokan atau tidak tepat dari bagian wastul halki, makhrajnya huruf ha kecil. Nah, di mana banyak orang melafalkan ha kecil? Banyak orang melafalkan ha kecil bukan tengah tenggorokan, tapi terlalu ke bawah. Nah, terlalu ke sini. Kalau keluar dari pangkal tenggorokan, yang muncul adalah ha besar. Ha besar keluar dari pangkal tenggorokan. Sama, dia juga punya sifat hams, mengalirkan nafas, tapi karena keluarnya dari pangkal tenggorokan, maka karakteristiknya biasa. Ha hi hu. Selesai. Ya, nih. Oke, tuh. Salah sedikit aja makhraj, yang keluar hurufnya beda. Ini makanya jangan anggap remeh makhraj. Jangan sampai dilewat. Harus jelas di mana keluarnya. Ya. Oke. Harus jelas dari mana keluarnya. Biar teman-teman gak kebingungan. Ya, biar gak setengah-setengah. Ya, gitu loh. Paham sampai sana? Jelas? Jelas atau tidak teman-teman sahabat Quran sekalian? Ya. Paham ya? Nah, jadi jangan sampai dibaca wayastah. Tah itu ha besar, ha biasa. Tahyu enggak, tapi tahyu. Nafasnya berbisik. Satu lagi, banyak orang melafalkan ha kecil itu seperti ada ngorok-ngoroknya, ada kasar-kasarnya, ada dengkurannya. Kenapa? Karena ha kecil banyak juga di antara kita yang melafalkan bukan terlalu ke bawah, tapi sebaliknya. Justru banyak orang melafalkan terlalu ke atas, ke sini. Nah, terlalu ke sini. Kalau ha kecil dilafalkan terlalu ke atas, yang muncul adalah huruf kho. Kho keluar dari tenggorokan paling atas. Ya, karena keluar dari tenggorokan paling atas punya sifat hams juga dia, tapi karakteristiknya berubah menjadi dengkuran karena keluar dari tenggorokan paling atas. Makanya nggak aneh teman-teman ketika melafalkan ha itu ada nafas-nafasnya, ada ngorok-ngoroknya. Contoh dalam ayat wayastahyuna, tahyuna ada ngorok-ngoroknya, berarti tandanya dia terlalu ke atas. Harusnya di bagian tengah tenggorokan. Tuh, paham? Jelas? Paham? Jelas? Nah, kalau teman-teman merasa ada manfaat atau ada yang bagian yang penting, foto langsung. Yang pengen screenshot, screen record juga boleh. Ya, sebar luaskan lagi di TikTok. Jangan lupa mention saya, biar saya bisa repost. Ya, gitu, teman-teman ya. Sip, lanjut. Paham? Nah, baik, kita lanjutkan kembali. Ya, sambil kita lanjutkan. Ya, silahkan teman-teman, sudah 20 menit berjalan. Silahkan jika berkenan 700 orang yang sedang memandang, 600 orang yang sedang memandang, tap-tap layar dan di pojok kanan bawah ada tanda panah, di-share ke grupnya masing-masing sambil nunggu saya minum. Ya, saatnya berburu pahala jariah. 10 detik saja. Ya, tap-tap layar dan share di pojok kanan bawah, kirimkan ke grupnya masing-masing, ajak ya belajar bareng. Saya izin minum dulu sebentar, 10 detik ya. Bentar. Bismillah. Alhamdulillah, bentar ya. Oke, sudah cukup ya. Di share-nya cukup dulu ya. Berburu pahala jariahnya cukup dulu ya. Fokus lagi, karena saya nggak pengen teman-teman paciwuh itu apa ya, ribet ya sambil belajar tapi sambil share, bingung nanti. Udah, share bagian ketika saya mau minum saja ya. Sudah cukup ya, fokus lagi. Oke, jadi kita lafalkan nafasnya berbisik. Yastahyuna, tahyuna. Jangan sampai tahyuna atau tahyuna. Ya. Oke, lanjut lagi ya. Tenang, pelan-pelan, step by step, sedikit-sedikit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ya, kita ketemu lagi huruf ya lagi, ya. Kita berjumpa dengan huruf ya lagi. Ya. Huruf ya dilafalkan, ya udah lafalkan huruf y pada alfabet, selesai. Ya, ya-nya di sini dibaca dengan harokat dhammah. Oke, saya bahas boleh harokat dhammah nggak? Ya, saya boleh bahas harokat dhammah nggak? Ya, takutnya teman-teman ada yang belum paham. Kita bahas dimulai bukan hanya per huruf tapi per harokat pun kita bahas. Ya, biar bukan hanya sekedar asal selewat saja, bablas lewat ya. Ah, ini ya. Nama harokatnya disebut dengan harokat dhammah. Buat teman-teman yang baru belajar, ikuti pelan-pelan. Namanya adalah harokat dhammah. Ya, simpul angka 9 di atas huruf. Kalau teman-teman menemukan ada harokat dhammah di atas huruf, ya, maka dia dibaca dengan vokal U. Ya.
Bentar ya. Maka dia dibaca dengan vokal U. Maka ya-nya di sini teman-teman sekalian, dia nggak dibaca ya atau dibaca yi, tapi dibacanya yu karena dia kena harokat dhamma. Nah, setiap harokat itu ada cara penyempurnaannya. Fathah disempurnakan bacanya dengan wal maftuhu bil fathhi fham, dibuka mulutnya. Kasroh cara menyempurnakannya wadhun khifadin bin khifadin lil fami, yatimu dengan merendahkan rahang bawah. Kalau dhammah gimana caranya? Caranya untuk menyempurnakan bunyi u-nya atau artikulasinya dengan cara maju mulutnya, maju bibirnya. Apa dalilnya? Wa kullu madmumin falan yutima illa bidhammi syafataini dhammah. Ada aturan mainnya. Enggak asal keluarkan huruf, keluar bunyi-bunyi saja. Ya. Yu, maju bibirnya. Yu. Kalau bibirnya enggak maju, ya, contoh, perhatikan. Wa yastahyu, yu. Ini dhammah yang enggak sempurna. Wa yastahyu, mana dhammahnya? Dhammah itu tidak akan pernah sempurna kalau tidak dimonyongkan, tidak dimajukan kedua bibirnya. Wa kullu madmumin falan yatima illa bidhammi syafataini dhammah. Wa yastahyu, wa yastahyuna, yuna. Gak perlu ragu takut jelek mukanya, ya, karena kita ngaji buat biar dilihat ganteng dan cantik di hadapan Allah, bukan di hadapan manusia. Maju bibirnya. Wa yastahyuna, yuna, maju, ya. Paham? Jelas? Silahkan di screenshot, ya. Wa kullu madmumin falan yatima illa bidhammi syafataini dhammah. Setiap harokat dhammah bunyi vokal u, maju bibirnya, sempurna harokatnya, ya. Paham? Ya, gitu. Lanjut ya. Nah, sekarang yu-nya sudah kita tahu cara baca per harokatnya, kita bahas sekarang. Yu-nya dibaca berapa panjang? Kadar panjangnya berapa lama? Nah, lihat di sini. Dhammahnya bertemu dengan wawu sukun, ya. Huruf hijaiyah apapun yang teman-teman simak, tengok dia berharokat dhammah dan setelahnya ada wawu sukun, maka dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat atau 1 alif. 2 h itu 2 harokat, 1 a itu 1 alif. Nama hukumnya disebut dengan hukum tajwid mad tabi'i. Nah, mad tabi'i, teman-teman sekalian, kondisi mad tabi'i itu bukan hanya ketika ada huruf berharokat dhammah berjumpa dengan wawu sukun, tapi ada 2 lagi apa saja, yaitu ada fathah dan ada kasroh. Kalau fathah berjumpa dengan alif, kalau kasroh berjumpa dengan ya sukun. Nah, jadi ada 3 kondisi yang disebut dengan mad tabi'i, dibaca dengan kadar panjang 2 harokat atau 1 alif. Itu ada dhammah bertemu dengan wawu sukun, ada fathah berjumpa dengan alif, ada kasroh berjumpa dengan ya sukun. Buat teman-teman, siapa yang masih melafalkan kadar 2 harokat pada mad tabi'i, seringkali ketika talaki itu kepanjangan atau kependekan. Lebih dari 1 harokat, panjangnya kelamaan atau kurang dari 2 harokat, ya. Lebih dari 2 harokat kepanjangan, kurang dari 2 harokat kecepatan. Cara untuk mengkonsistenkan cara baca 2 harokat mad tabi'i, caranya adalah dengan mengayunkannya 1 kali, ya, turun lalu naik dengan ayunan nada, nggak masalah untuk belajar, ya. Contoh, perhatikan. Saya tuh masih banyak, ya, masya Allah. Oke, kita bahas, perhatikan. Turun naik na, turun naik na, yuna, wa yastahyuna, turun naik na, yuna, diayunkan 1 kali, ya. Paham? Jelas? Ajib? Lanjut, kita lanjutkan. Masya Allah, tabarakallah. Ya Allah, semoga teman-teman yang sedang memandang live ini, siapa cinta Quran seperti ini, amin ya rabbal alamin, ya. Nah, yang sudah punya anak, yang sudah punya cucu, semoga anak cucunya menjadi anak cucu yang solihah, menjadi generasi penerus yang Qurani, amin. Ya, lanjut. Wa yastahyuna, ya, insyaallah. Oke. Sip, terima kasih aminnya. Semoga amin teman-teman ada yang sedang Allah ijabah, ada yang sedang dekat dengan Allah sehingga Allah kabul, amin teman-teman semua. Maka munajatkan apa yang teman-teman inginkan. Semoga Allah dengar, ya, dan Allah pasti dengar, dan semoga Allah kabul segera mungkin. Amin. Lanjut, sekarang kita akan masuk ke pembahasan huruf nun. Nun nggak perlu kita banyak bahas. Kenapa? Karena pada abjad alfabet dia adalah huruf N. Selesai. Nunnya di sini dia berharokat baris atas. Baris atas nama harokatnya adalah fathah. Ya, fathah. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat fathah dibaca dengan vokal A, maka nunnya nggak dibaca ni, nggak dibaca nu, tapi nunnya kita baca na. Maka cara menyempurnakan harokat fathah atau bunyi vokal A dengan cara buka mulutnya. Wal maftuhu bil fathhi fham. Ada pembahasannya teman-teman.
Jadi nggak asal selewat, asal na saja, tapi na, dijelaskan na, dibuka mulutnya. Ya. Oke, lanjut lagi. Foto dulu, sedikit-sedikit aja. Ya nggak usah buru-buru. Ya kan kita santai, pelan-pelan, step by step. Ya, teman-teman masih semangat? Masih semangat? Lanjutin lagi. Masya Allah ya. Teman-teman harus semangat ya, sama-sama kita belajar ya. Oke. Bismillah. Mudahkan kita dalam belajar ya Allah. Ya. Sip. Lanjutkan lagi, semangat ya. Oke, saya izin hapus. Nah, tahyunani. Nah, nun yang di sini tadi fathah, nun yang di sini berharokat baris bawah. Nah, sekarang kita bahas harokat baris bawah. Ya kita bahas harokat juga. Ya biar nggak asal selewat. Huruf hijaiyah apapun, teman-teman perhatikan. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat di bawahnya ada baris, ini baris bawah ini disebut dengan harokat apa? Harokat kasroh. Harokat kasroh. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat kasroh dibaca dengan vokal I. Oke. Nah, cara menyempurnakan harokat kasroh, kalau fathah dibuka mulutnya, kalau dhammah dimonyongkan mulutnya, kalau kasroh dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Rendahkan bagian rahang bawah kita, bukan hanya asal cengar-cengir senyum-senyum saja. Ada aturan mainnya. Kalau kita ingin menyempurnakan harokat kasroh baris bawah bunyi vokal atau fonem i, itu dengan cara rendahkan bagian rahang bawah kita. Ya, saya contohkan pada bagian nisa nih, nisa, kalimatnya nisa. Ya, maka bukan hanya sekedar senyum-senyum nggak jelas, ni, atau cuman ni, nggak sempurna. Karena cara menyempurnakan harokat kasroh baris bawah vokal i dengan cara wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Ni, bukan cuman ni, tapi ni. Nisa, ni. Ya. Paham nggak? Bedakan antara ni atau ni dengan ni. Rendahkan rahang bawah. Siapa yang baru tahu? Boleh komen di kolom komentar. Bang, saya baru tahu. Ada yang baru tahu? Boleh komen, silahkan. Ya, bang, saya baru tahu loh ternyata harokat itu ada caranya juga, bukan asal bunyi a i u. Siapa? Oke, baik, Masya Allah baru tahu ya. Saya juga baru tahu baru-baru teman-teman ketika mulai belajar pengen detail gitu. Ya, gitu teman-teman. Seru belajar tajwid itu. Susah, udah pasti susah tuh kalau gak mau belajar biasanya. Susah itu buat jawaban, susah itu adalah untuk orang-orang yang gak mau belajar. Ya, kalau kita mau belajar, Allah yang memudahkan. Allah yang sudah menjanjikan Al-Quran itu memudahkan bagi kita, baik dari segi baca, ya pengamalan dan yang lain-lain. Mudah. Asalkan mau belajar, mau menerapkan, mau mengamalkan. Ya. Sip, lanjut dulu. Ya. Oke, kita lanjutkan. Nisa. Oke, sin. Kita bahas lagi sin. Lafalkan saja huruf S, selesai kok. Sin. Bang, gimana cara melafalkan sin? Lafalkan S, selesai. Ya. Ada pembahasan yang kita bisa bahas dengan betul-betul singkat karena memang ada di abjad alfabet. Ada pembahasan yang kita harus lebih dalam lagi, gitulah. Ya. Oke. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Serius nih, sekarang pembahasannya. Nisa, sa-nya, sinnya kan dia berharokat fathah. Maka sinnya berharokat fathah dibaca dengan vokal A menjadi sa, gitu ya. Nah, nisa di sini dibaca berapa kadar panjangnya? Ayo, ya ada yang tahu? Nisa di sini kita baca kadar panjangnya berapa harokat? Ya, sin termasuk ke dalam huruf hams. Good, keren. Nisa di sini dibaca berapa harokat? Nah, ada yang bilang 5, ada yang bilang 6, ada yang bilang 4. Ya, terjadi perbedaan pendapat di kalangan jamaah al-tiktokiyah. Oke, kita bahas. Di sini bagian nisa huruf yang berwarna biru ini ada nama hukum. Nama hukumnya apa? Disebut dengan hukum tajwid mad wajib. Mad wajib apa? Mad wajib muttasil. Ya, muttasil. Oke, mad wajib mutasil. Mad wajib mutasil itu nanti dia boleh dibaca 4 harokat atau 5 harokat asalkan konsisten. Ya, jadi nggak lebih dari 5, nggak kurang dari 4 atau 5 harokat, itulah mad wajib mutasil. Ya, rumusnya seperti apa mad wajib mutasil? Mad wajib mutasil itu rumusnya ya kita lihat di sini ya, terdapat huruf berharokat fathah
Oke, kita kasih tinta warna hijau, bertemu dengan alif. Nah, kalau ada fathah ketemu sama alif, ini disebut dengan hukum apa biasanya teman-teman? Coba ya, ramaikan di kolom komentar. Biasanya kalau kita menemukan ada fathah berjumpa dengan alif, apa nama hukum tajwidnya? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Maka rumus pertama dari mad wajib mutasil itu pasti ada mad tabi'inya. Bang pengen nanya, Bang, mad tabi'inya apakah hanya fathah ketemu alif atau boleh yang lainnya boleh? Baik fathah ketemu alif, dhammah ketemu wawu sukun, kasrah berjumpa dengan ya sukun, selagi mad tabi'i itu dia termasuk ke dalam mad wajib mutasil. Jika apa? Jika berjumpa dengan apa? Jika berjumpa dengan titik-titik. Nah, sekarang pertanyaannya. Silahkan isi teman-teman. Mad tabi'i plus titik-titik sama dengan mad wajib mutasil. Siapa yang tahu titik-titik di sini apa? Ayo, aktif. Teman-teman bukan patung. Belajar bareng-bareng, aktif di kolom komentar. Kita belajar bareng-bareng. Nama hukumnya apa? Karena berjumpa dengan hamzah ya. Oke, ini apa nih? Ya, mad tabi'inya ketemu sama huruf yang saya blok dengan warna merah. Ini apa? Hamzah. Keren teman-teman ya, yang jawab hamzah betul. Ya, bertemu dengan hamzah. Kita kasih tinta warna merah sesuai dengan huruf yang saya blok. Nah, jadi ya, mad tabi'i plus hamzah itu harus dilihat dulu, belum tentu mad wajib mutasil. Hah? Apalagi yang harus diperhatikan? Kita harus perhatikan apakah mad tabi'i dan hamzahnya berkumpul, bertemu pada kata yang sama. Apakah mereka memang satu kesatuan kata atau terpisah? Nah, gitu. Ya. Oke. Sebelum kita bahas, teman-teman saya agak seret. Boleh nggak saya minta waktu minum dulu sebentar? Tuh, udah pengen batuk, ya. Saya minta waktu minum dulu sebentar 10 detik. Sambil nunggu saya minum, saatnya sekarang berpeluang untuk berburu pahala jariah. Dengan cara apa? Tap layar sebanyak mungkin, secepat mungkin. Dan di pojok kanan bawah ada tanda panah. Di-share ke grupnya masing-masing yang belum. Silakan, dimulai dari sekarang. 10 detik sambil nunggu saya minum. Tap layar dan share. Di pojok kanan bawah ada tanda panah. Barakallahu fikum. Saya izin minum dulu sebentar ya. Bismillah. Seret teman-teman. Ya. Karena di sini saya menjelaskannya dengan full power. Ya. Jadi capek, cepat seretnya. Ya, Insya Allah. Bismillah. Oke, kita lanjut. Ya, sudah? Oke, cukup dulu. Yang sudah share, ya, berburu pahala jariahnya cukupkan dulu. Fokus lagi dulu. Ya, gitu. Oke. Ya, kita lanjutkan. Ya, Bismillah. Kita hapus dulu. Ya, yang tadi set kita lanjutkan. Nah, Nisa. Nah, kita lanjut. Nah, berarti kita belum selesai. Mad tabi'i plus hamzah di sini ya, harus dicek dulu apakah dia terdapat dalam satu kata yang sama atau terpisah kata. Ya, ternyata di sini mad tabi'i plus hamzahnya terdapat dalam satu kesatuan kata, tidak terpisah. Antara Nisa dan Akum itu sama. Tidak terpisah Nisa, Akum, enggak. Nisa itu satu kata. Maka mad tabi'i dan hamzahnya terdapat dalam satu kata yang sama, itulah mad wajib mutasil. Ya, emang kalau yang terpisah apa Bang namanya? Nah, ya, kita akan bahas. Kalau yang terpisah kata atau terdapat dalam dua kata yang berbeda, contohnya di sini yang ini, ya. Di sini kita cek. Ada fathah. Oke. Berjumpa dengan alif itu kan mad tabi'i, ya. Lalu berjumpa dia dengan hamzah, sama hamzah juga, ya. Wah, bukannya mad tabi'i plus hamzah itu mad wajib mutasil kalau terdapat dalam satu kata yang sama. Kalau dia terpisah, ya. Contoh nih di sini ya, ada kata aghraqna itu satu kata, lalu ala itu satu kata. Nah, pertemuan antara aghraqna dan ala mempertemukan antara mad tabi'i dengan hamzah. Mereka bertemu tapi beda kata, aghraqna dan ala, ya. Nah, disebut dengan apa? Disebut dengan hukum tajwid mad jaiz munfasil. Kalau mad tabi'inya terpisah dari hamzah, bertemu tapi berpisah, ya. Gitu. Bertemu tapi terpisah katanya. Paham? Jelas nggak?
Bisa bedain, bisa jelas dulu nggak? Oh iya, mad jaiz itu mad tabi'i plus hamzah juga, tapi berbeda kata antara mad tabi'i dan hamzahnya. Ya, kalau mad wajib mutasil, mad tabi'i dan hamzahnya terdapat dalam satu kesatuan kata yang sama. Ya, oke, paham sampai sana? Oke, kita lanjutkan kembali teman-teman ya. Kita lanjutkan kembali pelan-pelan, sedikit-sedikit. Ya Allah, semoga teman-teman yang sedang belajar di sini sungguh-sungguh Allah mudahkan. Ya. Kapan waktunya belajar makhorijul huruf? Ustaz, kita selalu belajar makhorijul huruf. Kita bahasanya bedah tajwid, ngikutin ayat, ya. Oke, nah sekarang paham ya? Nah, sekarang teman-teman, kita udah tahu, oh iya kalau mad wajib itu mad tabi'i dan hamzahnya ketemu tapi satu kata. Kalau mad jaiz munfasil, mereka mad tabi'i dan hamzahnya ketemu tapi beda kata. Sekarang, yang nggak ngerti bahasa Arab gimana cara ngebedainnya? Bang, kan saya nggak ngerti bahasa Arab. Saya nggak ngerti kosakata bahasa Arab. Dari mana saya tahu bahwasannya mad tabi'i dan hamzahnya itu berbeda atau bersatu? Masih ada yang bingung nggak? Oh iya ya bang, kita udah tahu mad wajib dan mad jaiz konsepnya. Tapi bagaimana cara membedakan? Kita tahu untuk membedakan mana yang satu kata, mana yang beda kata. Siapa yang masih bingung? Boleh komen. Siapa yang masih bingung? Boleh komen cara membedakannya. Ya, oke. Cara membedakannya antara yang satu kata dengan yang beda kata, caranya mudah, ya. Gitu. Sama, saya juga bukan pakar di bagian bahasa Arab, enggak. Ya, sama lagi belajar. Makanya buat kita yang awam, caranya gini, ya. Cara menentukannya bisa lihat dari dua hal. Pertama dari bentuk hamzahnya, yang kedua dari bentuk alisnya. Kalau bentuk hamzahnya seperti kepala ain, itu berarti tersambung katanya, yaitu mad wajib mutasil. Ya. Kalau dia bentuk hamzahnya seperti alif, dia artinya mad jaiz munfasil terpisah antara mad tabi'i dan hamzahnya. Paham? Pelan-pelan. Saya ulang lagi. Kalau dia terpisah antara mad tabi'i dan hamzahnya atau mad wajib mutasil, bentuk hamzahnya seperti kepala ain. Oke? Tapi kalau dia terpisah katanya, ya, maka bentuk hamzahnya itu seperti alif. Ya. Oke? Lanjut. Kalau dia tersambung katanya, selain dia bentuk hamzahnya seperti kepala ain, dia bentuk alisnya lebih tebal, tegas dan tebal. Lebih tebal dan tegas. Ya. Nah, gitu. Oke? Paham? Tapi kalau dia yang terpisah kata, selain hamzahnya bentuknya seperti alif, dia alisnya itu lebih banyak lengkungan dan lebih tipis. Ya. Paham? Jadi ada dua hal. Bisa dilihat dari hamzahnya, bisa dilihat dari alisnya. Kalau pakai Al-Quran ini bisa dilihat dari warnanya. Kalau biru, alis warna biru mad wajib mutasil. Kalau alis warna hijau mad jaiz munfasil. Ya, dimudahkan lagi pakai warna. Paham? Jelas? Lanjut? Masih semangat? Kita lanjutkan? Siap, kita lanjutkan kembali. Allahu Akbar, ya. Insya Allah. Luar biasa teman-teman. Gak capek teman-teman ya. Full power seperti ini tuh. Seriusan deh. Allahu Akbar ya Allah. Semoga teman-teman yang meluangkan waktunya belajar bareng, capek bareng di sini bareng-bareng, Allah muliakan antum semua insya Allah ya, karena Quran. Oh, mau di zoom out. Kekecilan teman-teman, mau foto apanya? Kekecilan nanti tuh. Pusing teman-teman. Mau di foto gini, kecil banget, gak akan kelihatan. Ya, kalau mau di foto masing-masing saja. Ya, mad jaiz munfasil, mad wajib mutasil nih foto dulu. Di foto dulu biar teman-teman pulang live itu, keluar dari live itu ada bekal. Ya, bukan selewat-selewat saja. Ya, gitu. Nih. Ya, di foto silahkan. Ya, sudah? Lanjut lagi ya. Nah, sekarang di sini mad wajib mutasil itu boleh dibaca 4 atau 5 harokat. 4 atau 5 harokat. Ya. Mau pilih yang mana? Boleh, bebas asalkan konsisten. Ya, kalau pengen gampang, ya baca 4 harokat boleh, ya. 4 harokat itu sepanjang apa? Seperti melafalkan nisa, sa-nya 4 kali. Nisa sa 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 akum, nisa sa 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 akum, nisa akum. Kalau 5 harokat berarti seperti kadang melafalkan 5 kali pelafalan sa-nya. Nisa sa 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 akum, nisaakum. Ustadz, bagaimana agar konsisten 4 atau 5 harokat latihan terus? Karena nanti akan ngeh. Oh 5 harokat itu segini loh. Gitu lah. Pasti gak akan jadi ngeh, pasti akan konsisten. Asal terus latihan.
terus latihan, terus talaki sama guru-guru teman-teman semua. Ya, teman-teman nggak cukup belajar dari TikTok saja. Ya, TikTok hanya tambahan. Tetap harus ada guru private-nya. Kalau perlu private, ya teman-teman ya. Kita masalah dunia saja untuk anak kita itu ngelesin anak biar lulus ya di sekolahnya itu dengan tempat les terbaik. Kalau perlu private ya. Tapi kenapa ngaji kok cuman yang ala kadarnya saja? Ayo dong, ikhtiarkan yang sama dong untuk baca Quran. Ya, pertanggungjawabannya di hadapan Allah, teman-teman. Ya. Lanjut, ya. Nisa'akum. Nah, ya. Ini hamzah bukan ain, hati-hati. Kepala ain, kepalanya seperti ain bentuknya, tapi ini bukan ain, tapi hamzah. Ya, gitu. Oke, lanjut ya. Jadi buat teman-teman yang menyaksikan live saya, cari guru ya yang bisa private kalau bisa. Ya. Oke. Gak bisa kita ngaji tanpa guru, gak bisa. Ya. Agak susah nyari gurunya, banyak kok teman-teman. Nanti insya Allah saya sedang persiapkannya untuk kelas tahsin online. Saya sedang persiapkan. Tapi saya sedang mempersiapkan dulu modul tahsin. Jadi agak tertunda untuk kelas tahsinnya. Karena modul tahsin saya itu kita rencana launching di bulan Ramadan. Diupayakan. Oke. Sip, lanjut lagi ya. Sekarang kita akan membahas huruf yang ini. Huruf yang saya blok dengan warna hijau. Apakah nama huruf ini, teman-teman? Ya. Apakah huruf ini nama aslinya? Teman-teman harus tahu nama asli huruf ini ketika dia tidak berharokat. Ya, jangan sampai sebut K. Ya, ini bukan huruf K, tapi kaf. Nama aslinya. Ya, keren. Bukan K. Bukan nama aslinya, bukan K, tapi kaf. Ya, cara melafalkan kaf baru dia hampir serupa dengan K alfabet. K, kaf, K, kaf. Sama. Tapi ada sifat yang harus kita perhatikan. Ya, ada sifat yang harus kita perhatikan. Salah satu sifat yang harus kita perhatikan dari huruf kaf adalah namanya sifat hams. Ya, namanya adalah sifat hams. Oke, saya ulang lagi pelan-pelan, sedikit-sedikit. Jadi, ketika kita melafalkan huruf kaf, lafalkanlah huruf K, itu kaf. Tapi harus ada yang kita perhatikan untuk wawasan dan khazanah kita. Apa? Kaf punya sifat namanya adalah hams. Atau banyak orang melafalkannya hames. Hames katanya gitu ya. Tapi sebenarnya bukan hames. Ya, tapi hams. Hams. Nama sifatnya adalah hams. Apa itu hams? Hams itu basicnya dulu ya. Hams itu artinya mengalirkan nafas. Kita bahas yang basicnya dulu. Oke. Hams itu artinya adalah mengalirkan nafas. Nah, tapi khususan untuk dua huruf, yaitu huruf kaf dan huruf ta, kadar hamsnya atau kadar nafasnya bukan mengalir, tapi apa? Kita cek. Nih, huruf kaf. Lihat, kaf punya berbagai macam sifat, salah satunya adalah hams. Hanya berupa percikan-percikan nafas. Kita zoom biar jelas. Tuh, hanya berupa percikan-percikan nafas. Kalau melebihi kadar percikan, nanti disebutnya takaluf. Apa tuh takaluf? Mukammalan min ghairi ma takalufi. Berlebihan. Nah, ya. Paham? Jadi contoh, kita melafalkan kafnya bukan percikan, ya, tapi becek nafas. Nisa'akum. Salah. Nggak sempurna. Kenapa? Karena kaf bukan mengalir nafas, basicnya. Ya, berubah. Basicnya memang hams itu mengalir nafas. Pengkhususan untuk huruf kaf tadi sudah saya jelaskan, ya, kaf dan ta itu bukan percikan. Bukan mengalir, tapi hanya berupa percikan-percikan nafas. Kita tulis. Siapa yang baru tahu? Ayo, boleh komen ya, biar kita ngajinya ada bekal. Ada bekal. Oh iya, kaf itu seperti ini cara bacanya. Oh iya, kaf itu nggak boleh berlebihan. Oh iya, gitu. Ya, ajib ya, Masya Allah ya, Allahu Akbar. Jadi jangan sampai berlebihan. Nisa'akum, enggak, cukup kum. Nisa'akum namanya percikan, enggak becek, ya, cuman sedikit kum, akum, bukan akum. Ya, ajib ya. Nah, ini bahasa ajib, nanti apakah ada yang mengikuti lagi nih? Ya, karena saya bilang biasanya cermin ini cermin ajaib. Sekarang saya ganti nggak pakai cermin nama lagi, ya.
gitu. Ya, karena ada yang sama namanya cermin ajaib juga. Atau kita hadirkan lagi nama cermin ajaib. Ya. Kenapa ajaib? Karena cermin ini bukan hanya kita pakai untuk merias wajah, bukan hanya kita pakai untuk merias mempercantik muka kita, ya, tapi memperindah bacaan kita di hadapan Allah. Makanya saya sebut dengan cermin ajaib, cermin ajib. Cermin ajib, Ustaz. Kayak ajib ya. Ajib, Masya Allah. Oke, kita lanjut. Ya, jadi jangan takaluf. Nisaakum, gitu. Oke. Atau mau cermin spesial. Spesial itu artinya sempurnakan tahsin Al-Quran, ya. Oke. Ingat, kafnya berharokat dhammah. Cermin barokah, amin ya Allah. Huruf hijaiyah apapun yang berharokat dhammah, fokus lagi. Huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat dhammah, maka dia dibaca dengan vokal U, ya. Sempurnanya vokal U pada harokat dhammah tidak akan sempurna kalau gak maju bibirnya. Ya, ini saya sering ingatkan. Ya, biar apa? Biar ngaji kita tidak seperti orang yang sedang kumur-kumur atau bergumam. Ya, nih, ya. Kalau ngaji kita harokatnya nggak disempurnakan, banyak orang ngajinya itu seperti bergumam atau kumur-kumur. Contoh, Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki Yaumiddin. Kayak yang enak tapi nggak sempurna. Kenapa? Nggak jelas artikulasinya. A-I-U-nya mana? Ya, nama kaidahnya disebut dengan itmamul harokat. Harus jelas. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Nah, ya. Oke, jelas A-I-U-nya. Maka cara menyempurnakan harokat dhammah, maju bibirnya. Jangan sampai cuma sekedar nisaakum, kum, mana dhammahnya, mana monyongnya, nisaakum, maju. Karena harokat dhammah harus dibaca maju. Apa dalilnya? Wa kullu madmumin falan yatimma illa bi dhammi syafataini dhamma. Ya, maju bibirnya. Ya. Oke, perhatikan nih. Nisaakum, akum. Ya. Oke, kita lanjutkan. Masya Allah, tabarakallah, waalaikumsalam. Ya, paham? Lanjut. Jadi maju. Ya, bibirnya jangan malas. Ya, Bang, kalau bibir saya maju-maju ketika berharokat dhammah, muka saya jadi jelek lagi. Jadi nggak karuan, nggak enak dipandang, nggak masalah. Ya, gak masalah gak enak dipandang oleh manusia, tapi betul, indah, enak dipandang di hadapan Allah bacaan kita. Karena kita baca Quran bukan ingin terlihat ganteng dan cantik di hadapan orang. Jadi maju bibirnya, ya. Oke? Nah, lanjut. Nisaakum, mim dilafalkan, ya. Ini ada huruf mim, ya. Huruf mim, maaf, ya. Huruf mim dilafalkan seperti kita melafalkan huruf M pada abjad alfabet, selesai. Ya. Persis, udah, nggak usah kita banyak bahas. Mim itu M, udah. Ya, gampang aja itu. Asalkan kita mau terus belajar. Ya. Assalamualaikum Ustadz, harinya apa aja ya live-nya? Setiap hari ya. Setiap hari belajar kayak gini, teman-teman gratis. Ya, cuma nyiapin kuota, nyiapin baterai, nyiapin HP, belajar. Insya Allah kita dampingi setiap hari. Ya, rutinnya ba'da subuh, jam 5 atau jam 6 waktu Indonesia bagian Bandung. Ya. Atau waktu Indonesia bagian barat. Oke, mimnya di sini sukun, berarti dibaca kum, am. Nisaakum, ya. Oke, lanjut. Di sini ada tulisan kola. Kola itu apa? Ada yang tahu kola? Kola itu artinya apa? Kola itu artinya waqful aula atau waqaf aula. Nih ya, namanya ya. Kola ini disebut dengan waqful aula. Artinya stop lebih utama. Tapi boleh nggak lanjut? Boleh. Boleh. Kalau teman-teman nafasnya panjang kayak jalan tol misalnya, nggak stop di sini boleh nggak? Boleh. Tapi yang utama berhenti. Lebih utama. Ya, lebih utama berhenti. Oke. Paham? Oke, kita lanjutkan lagi ya. Saya izin sambil ngecas boleh ya.
iPad tabletnya hampir habis baterai. Oke, ya. Oke, kita lanjut. Sip. Teman-teman, saya izin minum dulu lagi, boleh nggak? Capek teman-teman. Saya izin minum dulu ya, sebentar ya, 10 detik. 900 orang yang memandang, yuk kompak hanya 10 detik saja sambil nunggu saya minum. Tap layar sebanyak mungkin. Dan di pojok kanan bawah ada tanda panah. Share ke grupnya masing-masing. Berburu pahala jariah. Siapa tahu ada yang masuk gara-gara teman-teman semua. Itu pahala jariahnya buat teman-teman. Dimulai dari sekarang 10 detik ya. Silakan share dan tap layarnya. Di pojok kanan bawah ada tanda panah, di-share ke grupnya masing-masing. Bismillah. Alhamdulillah. Aduh, nikmatnya minum teh sebentar ya teman-teman ya. Insyaallah. Oke, cukup ya. Berburu pahala jariahnya cukup. Share-nya cukup. Sekarang kita lanjutkan lagi biar nggak ini konsentrasinya nggak keganggu ya. Fokus konsentrasi. Lanjutin lagi. Masih semangat? Siap? Masih semangat gak teman-teman? Coba semangatnya tunjukkan dong. Mana masih semangat atau tidak? Insya Allah ya. Allahu Akbar. Ya Allah, saya bermohon kepada Engkau, kami bermohon kepada Engkau, teman-teman yang berkumpul di sini ya, karena Quran, semoga Engkau muliakan juga karena Quran. Masuk ke dalam surgamu, salah satunya mendapatkan syafaat dari Quran. Amin ya rabbal alamin. Allahu Akbar. Ya, lanjut ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Saya izin hapus ya. Nah, kita lanjutkan ke bagian berikutnya. Ada huruf wawu. Yuk konsentrasi lagi, belajar lagi. Ingat, saya izin ingatkan. Wawu adalah salah satu huruf yang seringkali diabaikan pelafalannya, tidak sempurna, tidak fokus, asal-asalan. Wawu tuh. Ya. Karena kenapa sering dilupakan? Pelafalannya tidak disempurnakan karena saking mudahnya. Nah, ini bahayanya kalau kita menganggap remeh atau memandang sebelah mata. Waw dianggap gampang huruf waw tinggal lafalkan aja wawawiwi. Nah, sedangkan waw punya hak yang sama untuk diperhatikan. Jangan pilih kasih setiap huruf. Ketika melafalkan huruf sulit aja, contoh huruf dod atau huruf ain atau huruf ro atau huruf apa lagi? Huruf so. Fokus kita. Ketika waw asal, jangan. Ya, waw punya tata cara. Kita cek lagi ya. Boleh saya jelaskan lagi? Nggak apa-apa saya ulang-ulang teman-teman? Nggak apa-apa saya ulang-ulang? Izin? Nggak apa-apa ya saya izin ulang-ulang seperti ini ya? Atau terlalu bertele-tele? Ya. Ya, kalau terlalu bertele-tele, mohon maaf memang saya seperti ini, ya. Gitu. Kita sengaja mengulang-ulang dengan harapan Allah kasih paham, Allah kasih hafal kepada teman-teman kepada kita semua. Ya. Oke, wawu ya, itu ada tata cara baca. Wawu itu dilafalkan ya, punya makhraj. Setiap huruf itu punya makhraj. Bang, makhraj apa itu makhraj bang, jelasin dulu. Oke. Makhraj itu ya gitu. Makhraj itu adalah tempat keluar huruf. Oke, baik-baik ya, perhatikan, simak baik-baik ya. Makhraj adalah tempat keluar huruf. Ya, baik, Masya Allah ya, kita ulang-ulang ya. Kalau perlu kita muter-muter di situ ya. Gitu. Makhraj itu artinya tempat keluar huruf. Maka setiap huruf punya makhraj. Makhraj huruf wawu artinya tempat keluar huruf wawu. Dari mana? Geser. Zoom sedikit. Ini tempat keluar huruf wawu. Ya. Suka diulang-ulang Ustaz. Alhamdulillah. Masya Allah. Alhamdulillah. Nah, wawu itu keluar dari yang namanya asyafatain. Asyafatain itu apa bang? Asyafatain itu kedua bibir. Kedua bibirnya diapain bang? Lisyafatainil wawu ba'un mimu. Kedua bibir dengan posisi maju seperti mengucapkan huruf U. Bang kayak gimana tuh bang? Kayak begini. Tuh. Ya. Bibirnya harus maju. Coba. Jujur aja teman-teman. Ketika melafalkan wawu, teman-teman sering nggak dimonyongkan nggak? Kalau saya, kalau nggak fokus, itu sering kita asal melafalkan wawu. Jujur, selalu monyong nggak? Nah, kalau nggak tetot, harus selalu monyong.
harus selalu monyong, harus selalu muncung, harus selalu maju bibirnya ketika melafalkan huruf wawu, karena ini adalah makhrajnya. Ya, ini makhrajnya huruf wawu. Lisyafatainil wawu baun mimu. Ya. Oke, sering lupa, sama saya juga. Makanya di sini saya ingatkan, saya mengingatkan untuk diri saya sendiri, mengingatkan umumnya untuk barang-barang. Monyongkan bibirnya. Coba monyongin barang-barang ya. Kita monyong berjamaah. Monyong berjamaah. Ya. 1, 2, 3 monyong. Monyong. Setelah itu wawunya berharokat apa dalam ayat? Ya, sudah monyong berjamaahnya, muncung berjamaahnya sudah. Nah, wawunya di sini ya. Ya, yuk monyong berjamaah yuk ya. Wawu di sini dia berharokat fathah. Maka ketika dilafalkan ketika au ya, ketika au maju bibirnya, maju mulutnya. Ya. Oke. Nah, ketika fathah baris atas, ketika A baru buka mulutnya. Oke. Oke, paham? Nih, jadi seperti ini. Majukan dulu pelan-pelan aja. Kita per huruf pelan-pelan. Ya, saatnya monyong berjamaah. 1, 2, 3. Baru buka. Wa, kasih suara. Wa, monyong dulu, baru buka. Kayak yang mudah. Ya, yang kayak gini doang kok dibahas. Iya. Dibahas karena banyak orang melupakan ini. Wa, yuk muncung berjamaah, mencucu berjamaah, monyong berjamaah. Wa, wi, wu, wa, do'na, bukan wawa. Ya, monyong bibirnya. Ya, suka gemes soalnya kalau ada yang melafalkan wawu tapi gak monyong. Jadi kayak seolah menyampingkan huruf makhraj wawu. Jangan dong. Jangan, kasihan wawu. Dia punya hak yang sama untuk dilafalkan sesuai dengan makhrajnya. Screenshot dulu, boleh, foto dulu. Ya, foto dulu. Oke, sudah difoto. Biar kenapa sih harus difoto-foto segala? Biar teman-teman ada catatan. Ya, kalau pengen dipindahin ke catatan tinggal lihat ini, kan enak. Ya, lanjut. Sekarang kita masuk ke huruf fa. Kita akan bahas huruf fa. Ya, sebelum kita bahas huruf fa dalam kondisi kasroh, kita bahas dulu huruf fa dalam pelafalannya. Ya. Kita bahas sesuai dengan contoh ayat yang sedang kita baca. Di luar itu belum kita bahas karena kita judulnya bedah tajwid. Jadi membedah dari ayat yang kita baca. Gitu. Masya Allah, alhamdulillah. Nih, teman-teman, kesalahan yang sering kali terjadi. Sekarang kita berfokus terhadap huruf fa. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf fa adalah dibaca menjadi huruf P. Siapa yang masih melafalkannya menjadi wapiza, wapipa, pipu. Ada yang melafalkannya fa jadi P. Ada jujur gak boleh ada dusta di antara kita. Ada? Coba. Nah, jangan sampai dibaca menjadi pi, teman-teman. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Jangan. Ya, jangan. Kenapa kok bisa fa menjadi huruf P? Karena fa-nya salah makhrajnya. Pasti kalau salah huruf pasti yang salahnya makhraj. Maka harus kenalan ta'arufan sama huruf fa. Masalah ta'arufan bukan hanya perihal jodoh, perihal membaca Quran perlu ta'arufan, perkenalan. Ya, perkenalan itu bukan hanya dengan si dia saja, ya, tapi dengan huruf juga harus, ya. Mana huruf fa? Kita bahas huruf fa. Nih, huruf fa, ya. Nah, semenjak ngikutin Ustaz jadi enggak lagi, alhamdulillah, ya. Oke, teman-teman perhatikan, huruf fa masih banyak di antara kita yang melafalkannya jadi huruf P. Hati-hati, itu keliru. Hati-hati, itu keliru, ya. Oke. Nah, bagaimana cara melafalkan fa? Oke, kita geser. Nih, fa jangan sampai jadi huruf P. Fa punya makhraj. Ingat, kita akan bahas selalu makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu tempat keluar huruf. Saya ulang-ulang ya. Tempat keluar huruf fa itu ada aturannya. Dari mana? Geser. Dari batun syafah. Wa min batun syafah fal fa ma'atrafit thanayal musyrifah. Ya, artinya apa? Ujung gigi seri atas kita disentuhkan dengan badan atau perut bibir bawah bagian dalam. Seperti apa? Nih, ilustrasi gambarnya seperti ini. Kelihatan? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Salam kenal nih, ada yang dari Medan. Saya dari Bandung ya. Oke, lanjutkan lagi.
Yang dipakai latihan itu kitab apa, Kak Gifari? Ini kitab yang saya pakai sendiri. Ini kitab yang saya buat sendiri. Yang pengen kitab ini atau modul ini akan launching di bulan Ramadan. Lengkap dengan scan barcode video pembelajaran dengan saya. Ilustrasi gambarnya menjadi ilustrasi video 3D animasi, insya Allah jika tidak ada kendala. Ya, gitu. Oke, lanjutkan lagi. Jadi cara melafalkan fa seperti ini. Ya, fa, fi, fu, baf. Jadi ujung gigi seri atas kita nempel ke bibir bawah, tapi hati-hati. Ya, bibir bawahnya bibir bawah bagian mana? Apakah bibir bawah bagian dalam? Apakah bibir bawah bagian luar? Bibir bawah bagian luar itu berarti bibir bawah yang kering. Kalau bibir bawah bagian dalam berarti bibir bawah bagian yang basahnya. Ternyata fa itu keluar dari falfa wa min batuni syafa falfa ma'atrofi thanayal musrifa. Keluar dari ujung gigi seri atas yang disentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Nah, tuh, ya. Hah? Kayak gitu ya Bang. Iya, kalau teman-teman tepat melafalkan fa, dia pasti akan mengeluarkan salah satu sifat yang khas dari huruf fa, yaitu mengalir nafas. Pasti dia akan mengalirkan nafas. Ya. Oke, saya contohkan boleh? Pakai cermin ajaib kita coba pakai nama cermin ajaib lagi ya. Nanti kalau teman-teman menemukan ada yang pakai cermin ajaib lagi, namanya saya izin ganti lagi. Boleh komen di kolom komentar. Nah, kita lihat dari cermin ajaib ini. Ya, cara melafalkan huruf fa itu dengan cara menyentuhkan ujung gigi seri atas kita dengan bibir bawah bagian dalam yang basahnya. Ya, wa min batni syafa fal fa ma'atrofi thanayal musyrifah. Keluar nafasnya, pasti otomatis. Ya, kalau teman-teman melafalkan makhrajnya tepat, sifatnya pasti akan tepat. Ketika melafalkan fa, dia pasti akan mengeluarkan nafas. Ya, ujung gigi seri atas disentuhkan dengan bibir bawah bagian dalam. Fa, kerasa atau kedengeran gak ada nafas keluar. Fa, ya, fa, oke, ya. Sekarang kenapa banyak di antara kita melafalkan fa berubah menjadi huruf P? Karena kalau huruf P yang nempel teman-teman bisa lihat sendiri. Pa, yang nempel apa tuh kalau huruf P? Kalau fa kan gini, fa. Kalau P, pa. Apa tuh yang nempel kalau huruf P? Teman-teman bisa analisis sendiri. Coba. Ayo, ramaikan kolom komentar, kita belajar bareng-bareng. Bibir sama bibir. Iya. Kalau bibir sama bibir yang nempel, nggak akan nafas, nggak akan bisa ngalir. Ya. Oke. Paham? Nah, lanjut lagi ya. Nah, seperti ini cara pelafalannya. Ya, nih seperti ini. Oke. Paham nggak teman-teman? Masih semangat atau enggak? Ya. Mana bahasan kita? Oh ini. Mana bahasan kita? Oh ini ya. Wafi. Ya. Jadi saya ingatkan jangan dibaca wapi. Karena P itu sifatnya jahar. P itu sifatnya jahar, nggak ada nafas keluar. Kalau fa itu sifatnya hams, keluar nafas, mengalir nafas. Ya. Paham apa faham? Bener nih. Ya. Faham apa paham? Nah, saya nggak tahu nih di KBBI apa. Faham pakai fa atau pakai paham? Nah, ini saya nggak tahu. Pakai fa ya, kalau nggak salah pakai F ya. Faham gitu ya. Oke. Ya ada aja nih. Faham apa paham katanya gitu ya. Ada aja netizen ya. Oke, lanjut ya. Bismillah. Oke. Kita lanjutkan. Wafi di sini perhatikan. Ya. Fa-nya berharokat kasroh. Teman-teman bahas lagi ya harokat kasroh ya, izin ya. Biar harokatnya juga kita sempurnakan. Biar ngaji kita tuh ya, saya udah mulai batuk-batuk. Biar ngaji kita nggak seperti orang yang sedang bergumam. Ya. Oke. Cara melafalkan harokat kasroh, teman-teman sekalian. Kasroh tuh mana? Harokat baris bawah ini namanya kasroh. Ya, saya tulis deh ya. Takutnya teman-teman ada yang belum tahu, saya izin tulis ya. Izin saya ulang lagi ya bahasannya ya. Nah, kalau teman-teman menemukan ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris bawah atau yang saya blok dengan warna biru, itu namanya kasroh. Maka huruf fa-nya di sini nggak dibaca fa, tapi dibaca fi dengan vokal i karena harokatnya kasroh. Nah, banyak orang yang melafalkan harokat kasroh itu hanya dilafalkan dengan senyum saja. Katanya kasroh itu harus senyum. Oke, boleh, betul. Tapi esensinya bukan di masalah senyumnya. Ya, tapi di masalah apa? Cara melafalkan harokat kasroh, ya.
huruf hijaiyah apapun yang dia melafalkan tuh ya, Bunda Niza, Kak Niza, Nizama udah tahu ya, menarik rahang udah pada tahu tuh ya, udah pada pinter. Jadi saya di sini izin menjelaskan kembali, huruf berharokat kasroh itu disempurnakan dengan cara merendahkan bagian rahang bawah kita. Wadun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Contohnya bukan hanya sekedar senyum-senyum cengar-cengir. Contoh, fi, 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 fi. Ini kurang sempurna, tapi rendahkan rahang bawah, bukannya fi, tapi fi, 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 fi jidiha, fi jidi. Bukan cuman fi jidi. Jadi gak sempurna i-nya, fi, tapi fi. Kalau cuma senyum, fi, nggak jelas. Apalagi nggak senyum, apalagi nggak senyum, nggak menurunkan rahang bawah. Jadinya gini, fi, nggak jelas. Fi, bedakan antara fi dengan fi, beda. Jelas? Jelasnya teman-teman? Ya, rendahkan rahang bawah. Wadun hifadin bin hifadin lil fami yatim. Allahu akbar, teman-teman. Saya minta izin waktunya minum lagi, boleh nggak? Maaf ya, saya sering minum nih. Soalnya seret teman-teman. Seret. Ya, saya izin minum lagi boleh? Ya, sambil saya minum. Pokoknya setiap saya minum berarti saatnya berburu pahala jariah dengan tap-tap layar kompak 900 orang. Kompak tap-tap layar dan share di pojok kanan bawah ada tanda panah. Share ke grupnya masing-masing yang belum. 10 detik dimulai dari sekarang. Saya minum dulu sebentar ya. Semoga jadi pahala jariah buat teman-teman. Bismillah. Allahu akbar ya, Allahu akbar, insyaallah ya. Semoga jadi pahala jariah tuh yang lagi tap-tap layar dan share ya. Saya minum dulu sebentar. Allahu akbar. Oke, lanjut. Saya izin ngecas HP dulu ya. Udah. Cukup. Share-nya udah cukup dulu. Fokus lagi yuk. Teman-teman, sebelum saya lanjutkan, fokus dulu. Suara saya masih terdengar jelas atau tidak? Cek 1 2 3 cek. Cek 1 2 3 cek. Suara saya masih terdengar jelas atau tidak? Jelas nggak? Masih ya? Oke, sip. Karena biasanya kalau sambil ngecas suaranya jadi hilang biasanya. Jelas ya? Sampai batuk. Allahu akbar ya Allah. Semoga teman-teman yang terus belajar semangat, yang ada di grup ini, yang memandang live, yang di grup ini, yang ada di live ini, yang memandang live ini, semoga engkau muliakan karena Qur'an ya Allah. Karena mereka ini, beliau-beliau ini sudah meluangkan waktunya segala halnya untuk Quran sebelum beraktivitas. Maka muliakanlah segala aktivitasnya, berkahilah segala aktivitasnya karena Quran ya Allah. Amin. Aminkan ya. Saya doakan teman-teman yang amin, Allah kabul. Aminkan di kolom komentar ya. Oke, bismillah. Lanjut. Wafi selanjutnya di sini teman-teman sekalian, Masya Allah. Amin ya. Oke, sip, kita lanjutkan. Wafi, perhatikan di sini teman-teman ada huruf berharokat kasroh, sudah kita bahas ya. Bertemu dengan huruf ya dalam kondisi sukun. Oke, maka di sini dibaca berapa harokat fi-nya? Terima kasih aminnya teman-teman ya, Masya Allah, barakallahu fikum. Nah teman-teman, fi-nya di sini kita baca berapa kadarnya berapa harokat? Ayo ya, 2 harokat, keren. Saya izin tulis ya jawaban teman-teman ya. Dibaca kadar panjangnya 2 harokat ya, atau 1 alif ya. Nama hukumnya apa? Mad apa nama hukumnya? Nama hukumnya adalah mad tabi'i. Teman-teman sekalian, sahabat Quran yang saya cintai karena Allah Subhanahu wa taala. Nama hukumnya adalah mad tabi'i. Ya. Nah, saya ingatkan, mad tabi'i bukan hanya kasrah berjumpa dengan ya sukun. Oke? Tapi ada 2 kondisi lain. Apa saja? Saya ingatkan boleh ya? Ada fathah, ada dhammah. Fathah pasangannya si alif, dhammah pasangannya si wawu sukun. Nah, 3 kondisi ini itu adalah keluarga mad tabi'i. Dibaca dengan kadar panjang 2 harokat, bukan 2 hari ya. Kalau 2 hari kelamaan, keburu lapar, keburu ngantuk ya. Nah, diayunkan 1 kali. 2 harokat itu buat teman-teman yang kadar panjangnya masih suka nggak konsisten, ayunkan 1 kali ya. Ayunkanlah 1 kali. Turun naik za
wa fidha. Silahkan screenshot. Bang, kalau nggak diayunkan boleh nggak? Boleh. Boleh. Nggak diayunkan? Boleh. Ya, gitu. Amin ya Allah, ya Allah, Allahu Akbar. Saya senang ya ketika teman-teman saling mendoakan di sini, termasuk kepada saya juga. Saya doakan terbaik yang kepada teman-teman juga, ya. Allahu Akbar, ya. Oke, mohon doanya teman-teman, semoga saya bisa sehat selalu. Kalau nggak sehat susah soalnya. Kemarin saya sempat nggak live 3 hari 4 hari karena sakit. Ya, maka support guru-guru kita yang tampil di TikTok. Support, ya, gitu. Karena kita nggak tahu guru-guru kita meluangkan waktu untuk akhirnya bisa live di TikTok, dakwah di TikTok itu mengorbankan banyak hal di luar itu. Ya, support guru-guru kita, ya, gitu. Oke, lanjut. Wa fidha. Kalau nggak diayunkan boleh, asalkan tetap 2 harokat. Wa fidha. Perhatikan baik-baik. Kita bahas pelan-pelan. Ada 4 kesalahan, ya. Coba teman-teman yang udah sering ikut live saya, 4 kesalahan ini apa aja, ya? Yang udah sering ikut live saya setiap hari, saya pengen tahu dong teman-teman, nggak? Apa aja 4 kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dzal, ya? Ayo. Digigit lidahnya, keren. Apalagi diganti jadi jim, diganti menjadi ja, dibaca ja, digigit, keren. Dibaca jim, apalagi dibaca da. Nah, ini udah pada pintar, udah pada ingat. Atas izin Allah, saya izin tulis ya, saya izin jelaskan. Mungkin ada teman-teman yang belum tahu. Kesalahan yang pertama yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dzal, dilafalkannya betul-betul digigit, salah. Nah, ya. Oke, Bang, bukannya dzal memang dilafalkan seperti digigit. Ingat, seperti digigit, bukan digigit betulan. Kalau digigit betulan, nanti saya akan jelaskan di akhir. Nanti akan ada sifat yang hilang dari huruf dzal. Kalau kita melafalkannya digigit, karena melafalkannya bukan digigit. Ya, makanya kalau saya melafalkan dzal, saya tidak pernah memberikan perumpamaan seperti digigit. Kenapa? Terima kasih topi koboinya, Bunda Syafika. Karena saya khawatir teman-teman melafalkannya nanti jadi menganggapnya betul-betul digigit, salah nanti. Ya, nanti saya jelaskan. Lalu kita akan masuk ke poin 2, poin 3, poin 4. Kesalahan dari dzal itu kesalahan besar. Poin 2, poin 3, poin 4, ya. Oke, apa aja? Pertama, dibaca menjadi huruf dal. Ya, ini salah besar. Diganti menjadi huruf zai. Nah, ini salah besar. Diganti menjadi huruf jim. Nah, ini salah besar. Ada 3 kesalahan. Ya, besar. Ya, kalau yang pertama itu bukan kesalahan besar, tapi tetap salah. Nah, kalau udah maksudnya mengganti huruf, poin 2, poin 3, poin 4, itu salahnya bukan main berarti. Bukan main. Kenapa? Karena mengganti huruf itu merubah struktur kata. Kalau sudah merubah struktur kata, merubah makna. Ini bahaya. Ini bahaya. Ya. Oke. Nah, terima kasih bintang kejoranya ya. Bang Muhammad Riza, ya. Oke. Nah, jadi cara melafalkannya seperti apa? Jangan sampai dibaca seperti ini, izin. Bacaan yang salah. Dibaca menjadi dal. Wafi dalikum. Salah. Atau menjadi zai. Wafi zalikum. Salah. Atau jadi jim. Wafi jalikum. Semuanya salah besar. Iya bang, ya bahasnya kesalahan terus. Kapan yang betulnya? Oke, kita bahas yang insya Allah lebih tepat ya. Nih, bacaan yang lebih tepat, huruf dzal itu dilafalkan seperti ini. Perhatikan. Nih, dzal kelihatan nggak? Dzal, ya, gitu. Dzal keluar bukan dengan cara digigit. Ujung lidah kita nggak digigit. Ya, gigi seri bawah nggak ikut nekan, nggak ikut mencapit. Kenapa nggak boleh digigit bang? Kalau digigit nanti sifat rokhwah dari huruf dzal jadi syiddah. Rokhwah itu mengalir suaranya. Syiddah itu tertahan suaranya. Ya, nih. Lantas bagaimana cara melafalkan dzal? Cukup sentuhkan tipis-tipis ujung lidahnya ke ujung gigi seri atas, tipis saja, nggak perlu ditekan. Ya, nih, saya izin contohkan. Perhatikan. Perhatikan. Ketika kita melafalkan huruf
Zal. Yang kita sentuhkan adalah wadha'u wadzalu wathalil ulya min tarafaihima. Dengan cara menyentuhkan ujung lidah kita ke ujung gigi seri atas kita tipis-tipis. Contoh. Nggak neken, nempel dikit, tipis-tipis. Za, zi, lu, baz. Biar apa bang tipis-tipis? Biar rokhawah. Rokhawah itu apa? Mengalir suaranya. Kalau ditekan atau digigit suaranya hilang nih, perhatikan. Susah ngalirnya suara kalau ditekan, susah. Atau digigit hilang suaranya, nggak mengalir. Paham nggak? Lah, tipis-tipis biar ngalir suaranya. Lu. Kalau digigit hilang suaranya. Mampet suaranya. Paham? Jelas? Ya, gitu ya. Oke. Nah, sip. Ya. Oke, wadha'u wadzalu wasalil ulya min tarafaihima. Oke, teman-teman, ya. Berapa menit lagi waktu kita? Masih lanjut atau ada yang mau berangkat kerja? Kalau ada yang mau berangkat kerja, kita cukupkan dulu sambil saya istirahat dulu, ya. Lanjut lagi. Alhamdulillah. Lanjut. Allahu Akbar, teman-teman. Lanjut tapi capek, teman-teman. Satu pembahasan lagi ya. Dua pembahasan lagi deh. Ya. Dua pembahasan lagi sampai huruf lam ya. Oke, sambil saya minum, teman-teman, 10 detik seperti biasa. Tap layar kompak 900 orang. Tap layar kompak dan di pojok kanan bawah ada tanda panah share ke grupnya masing-masing. Saatnya sambil saya minum berburu pahala jariah 10 detik dimulai dari sekarang ya. Silakan. Saya minum dulu sebentar. Bismillah. Tuh ya, Masya Allah nih. Belajar tahsin itu seru, penuh tantangan, tapi ngangenin. Iya ngangenin teman-teman, apalagi dengan teman-teman yang semangatnya luar biasa. Ya, punya spirit yang saling support, bukan saling bukan saling menggurui. Enggak, di sini kita nggak ada yang menjadi guru. Saya bukan gurunya teman-teman. Saya partner belajar, rekan belajar. Teman-teman nggak panggil saya ustadz pun nggak masalah. Ya, gitu. Semoga capeknya kita, seretnya kita dalam belajar, pusingnya kita, itu pahalanya luar biasa. Itu romantisme dengan Quran itu. Romantisme dalam belajar itu pusingnya, latihannya itu romantis. Bukankah ya, ketika kita mendapatkan hal yang kita inginkan, yang membuatnya spesial itu adalah cara meraihnya, prosesnya, bukan ketika mendapatkan. Iya enggak? Yang jadi cerita itu prosesnya. Yang jadi inspirasi itu prosesnya. Itu yang mahal. Makanya yang mahal itu pengalaman, itu adalah proses menjalani kehidupan. Oke, lanjut ya. Selanjutnya ya, kita bermohon dulu ya Allah, semoga teman-teman yang belajar di live ini ataupun dimanapun di TikTok, ya Allah, muliakanlah karena Quran ya Allah. Karena mereka sudah meluangkan waktunya untuk Quran. Maka muliakanlah orang-orang tersebut, beliau-beliau tersebut dengan Quran ya Allah. Kehidupannya mudah ya Allah. Diberikan ketenangan, kebahagiaan hakiki, yaitu kebahagiaan yang terpaut dengan Engkau ya Allah. Amin. Ya. Aminkan. Ya, saya doakan yang aminkan Allah ijabah. Ya, aminkan ya. Komen di kolom komentar. Oke, lanjut lagi. Zalnya sudah kita bahas. Nah, sekarang teman-teman sekalian, ya, kita fokus lagi ya. Tadi berburu pahala jariahnya sudah. Kita fokus lagi. Zalnya di sini, perhatikan, dia ada alif kecil. Nah, maka huruf hijaiyah apapun yang dia ada fathah berdiri atau alif kecil, maka dibaca berapa harokat? Ayo, ramaikan kolom komentar berapa harokat? Dibaca dengan kadar panjang 2 hari, kelamaan, 2 harokat. Nama hukumnya adalah mad tabi'i. Ya. Mad tabi'i, ya, 2 harokat. 2 harokat itu sepanjang apa? 1 kali ayun. 1 kali ayun itu berisikan turun lalu naik. Ya, perhatikan. Turun naik li zari fi zali. Ini kasroh ketemu ya sukun juga diayunkan karena dia 2 harokat juga. Nih, setiap yang 2 harokat, buat teman-teman yang 2 harokatnya masih belum konsisten, ayunkan 1 kali. Perhatikan, kita coba ya.
Perhatikan. Wa fi dzali, turun naik li, fi dzali, wa fi dzali. Nah, bisa sambil belajar irama juga. Gitu, ya. Oke, lanjut. Pembahasan terakhir boleh? Ini pembahasan lam nih, menarik. Ya, pembahasan terakhir, maka silahkan sambil dibantu tap-tap layarnya, ya. Gitu. Oke, kita bismillah mulai. Nah, ini pembahasan terakhir pada kesempatan kali ini. Siapa yang menganggap melafalkan huruf lam masih serupa dengan huruf L pada abjad alfabet? Boleh komen, jujur ya. Siapa yang masih menganggap huruf lam itu, ya udah lafalkan saja huruf L, ada komen. Ya, siapa yang masih menganggap seperti itu? Ayo, ya. Jujur aja, jujur. Saya nggak masalah karena kita belajar bareng, ya. Bukan aib teman-teman nggak tahu, bukan aib teman-teman bacaannya belum sempurna. Aib itu kalau teman-teman nggak mau belajar, bukan aib. Ketika teman-teman bacanya belum sempurna tapi belajar, itu keren, bukan aib, keren. Ya, oke, masih banyak. Teman-teman hati-hati, ya. Itu keliru, Bang. Kan huruf lam kalau kita baca Al-Quran Latin kan wakilnya L. Iya, memang. Kalau kita melafalkan lam pakai Al-Quran Latin, diwakilkan lam itu dengan L. Tapi dari segi pelafalan mereka itu tidak betul-betul serupa. Nah, itu, ya. Makanya teman-teman next step itu nggak hanya cukup melihat dengan Latinnya saja. Latin untuk menguatkan boleh. Tapi kalau kita belajar dari hakikat tajwidnya, lam itu berbeda dengan L. Ya. Maka jangan sampai keasikan dengan Latin. Boleh nggak? Boleh, buat belajar nggak masalah. Tapi jangan keasikan. Karena contohnya lam dengan L itu berbeda. Contohnya itu. Oke, bedanya apa Bang? Kita bahas. Perhatikan, kita bahas. Bismillah ya Allah. Ya Allah, berkahilah majelis ini ya Allah. Bismillah. Nih, perhatikan, ya. Perhatikan, sudah tidak sekarang selama belajar bersama bareng-bareng, ya, bukan bersama saya, bareng-bareng, ya. Oke, perhatikan. Teman-teman, cara melafalkan cara melafalkan huruf lam, kita bahas dulu huruf L. Ya, teman-teman sepakat nggak? Biasanya kalau kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet, itu yang disentuhkan hanya ujung sisi lidahnya saja. Contoh, al, il, lulu, il. Nah, hanya ujung sisi lidahnya saja. Itu L. Lam tidak boleh dilafalkan hanya seperti itu, menyentuhkan ujung sisi lidahnya saja. Il, tidak. Tapi walamu adnaha limuntahaha, dengan cara menyentuhkan tepi lidah bagian depan yang kiri dan yang kanan sampai menyusur ujung lidah, dan sebagian ujung permukaan lidah kita nempel ke atas. Al, lala, bukan al, tapi lala, al. Paham atau tidak? Kelihatan atau enggak? Ya, menyusur ke langit-langit di belakang gigi, gigi atas kita. Al, il, ul, lala, bukan al, il, ala. Oke, beda ya? Beda. Ya, kalau mau kita pelajari ada pembahasannya. Ya, gitu. Nah, lamnya di sini berharokat kasroh, ya. Lamnya di sini berharokat kasroh. Nih, lamnya di sini berharokat kasroh. Maka dia dibaca dengan vokal i, ya, lamnya kasroh, sempurnanya harokat kasroh dengan cara merendahkan bagian rahang bawah kita. Ya. Oke, nih perhatikan. Jadi sempurnanya harokat kasroh bukan hanya sekedar senyum-senyum cengar-cengir saja, tapi sempurnakan dengan rendahkan bagian rahang bawah kita, ya. Wadhun khifadin bin khifadin lil fammi yatimu. Li, bukan hanya sekedar li, tapi li, bukan li, tapi li, ya. Wa fi dzali, wa fi dzalikum. Nah, direndahkan rahang bawahnya. Ya, gitu. Paham? Jelas? Oke, ya. Sekarang kita lanjutkan, teman-teman sekalian. Kita lanjutkan, ya, dengan membacanya bareng-bareng. Ya, kita baca dulu bareng-bareng, praktekin dulu. Jangan kemana-mana. Udah ngaji,
Ya, belajar, praktekin dulu bacaannya. Ya. Oke. Kita baca bareng-bareng ya. Janji dulu baca bareng-bareng dulu semua ya, pelan-pelan ya. Praktekkan segala bentuk tajwid yang sudah kita bedah. Ya, bismillahirrahmanirrahim. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idz najjaynakum min ali fir'auna yasumunakum su'al 'adzabi yudzabbihuna abna'akum wa yastahyuna nisa'akum wa fi dzalikum bala'un min rabbikum 'azim. Shadaqallahul azim. Terima kasih banyak yang sudah tap layar, yang share dan yang sudah memberikan gift.